Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rizka Aulia, saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang telah saya dapat dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran selama 1 semester ini. Di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ini menjelaskan beberapa hal mengenai kurikulum dan juga pembelajaran, mulai dari pengertian, komponen-komponen, landasan-landasan, prinsip, dan lain sebagainya. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Konsep kurikulum meliputi 1. Kurikulum sebagai substansi, yang kedua, kurikulum sebagai sistem, dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Di dalam kurikulum terdapat 4 dimensi yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana, dan yang ketiga, kurikulum sebagai aktivitas, dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil. Peran kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yakni memiliki peran konservatif, kreatif, kritis, dan juga evaluatif. Selanjutnya, ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan terakhir landasan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yakni komponen tujuan, komponen isi kurikulum, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan juga komponen evaluasi. Komponen-komponen ini harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan pendidikan dikelompokkan menjadi 4, yakni tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruktusional atau pembelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya yang terkenal yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan menjadi tiga klasifikasi atau 3 domain, yakni domain kognitif, domain afektif, dan juga domain psikomotor. Prinsip pengembangan kurikulum dibedakan menjadi 2, yakni prinsip umum yang digunakan hampir di setiap pengembangan kurikulum dimanapun, dan yang kedua prinsip khusus yang hanya berlaku di situasi atau kondisi tertentu. Model pengembangan kurikulum adalah langkah sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Telah banyak model yang dikemukakan, diantaranya model grassroots, model demonstratif, model administratif, model Miller-Celler, dan lainnya. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan organisasi kurikulum, yaitu ruang lingkup atau cakupan, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Secara umum, terdapat 2 bentuk organisasi kurikulum, yakni kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan juga kurikulum terpadu. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro ataupun mikro. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk keperluan perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Model evaluasi digolongkan ke dalam 5 rumpun model, yaitu measurement, congruence, illumination, educational system evaluation, dan CIPP. Di Indonesia telah banyak perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran dimulai dari tahun 1947 sampai 1968.
Kemudian rencana pelajaran terurai 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999, kemudian kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013, dan yang terakhir kurikulum 2013 revisi. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, peserta didik, alat, media, prosedur, dan juga proses belajar. Komponen-komponen pembelajaran meliputi tujuan, bahan atau materi pembelajaran, strategi, media pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Prinsip pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni prinsip umum bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen, dan juga prinsip khusus, yaitu prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, penguatan, dan perbedaan individu. Pembelajaran dapat dipahami dengan pendekatan filsafati, pendekatan psikologi, dan juga pendekatan sistem. Ada 3 model pembelajaran, yaitu model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, dan juga model personal atau individu. Inovasi pada dasarnya pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru atau berupa praktik-praktik tertentu atau berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu untuk memecahkan persoalan yang timbul. Itulah beberapa hal yang telah saya pelajari dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di semester 3 ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.